بسم الله الرحمن الرحيم أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الله بسم الله الله بسم الله الله بسم الله الله Baik Pak Mulyadi, tapi masih sholat ya? Sholat ya? Terus sholat terus ya? Nah, jadi Pak Mulyadi, walaupun dalam keadaan sakit seperti ini, tetap harus sholat 5 waktu. Di Al-Quran Allah katakan, وَنَبُلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitnah. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan dengan sebenar-benarnya ujian, cobaan. Nah, ini mungkin Pak Mulyadi sedang diuji dengan sesuatu yang tidak disuka. Iya kan? Nah, sekarang Pak Mulyadi sedang diuji dengan sesuatu yang tidak disuka. Dan itu memang Allah katakan. Nah, tinggal Allah ingin lihat nih, Pak Mulyadi bisa bersabar nggak? Kalau Pak Mulyadi bisa bersabar, maka insya Allah, ya, karena sakit ini salah satu pelebur dosa. Nah, dengan sakit, kemudian kita sabar, nah, insya Allah Allah maafkan semua kesalahan-kesalahan kita. Tapi ingat, dengan catatan jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Tetap jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Seperti itu. Orang yang sehat ataupun orang yang sakit, cepat atau lambat pasti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Nah, maka tinggal bagaimana kita bersabar. Kemudian ada dosa-dosa yang Allah tidak ampuni. Sebagaimana yang dikatakan di Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik jika dikehendaki. Jadi dosa selain syirik saja kecuali Allah kehendaki baru Allah ampuni. Nah, kalau dosa selain syirik Allah tidak ampuni. Nah, banyak sebenarnya ya kesyirikan-kesyirikan. Nah, kalau seandainya Pak Mulyadi pernah dahulu masa lalunya melakukan kesyirikan yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, dimohon taubati aja. Insya Allah Allah ampuni semua. Ya, taubati aja, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, saya dulu pernah melakukan kesyirikan, ya, dan saya sekarang sadar dan mohon ampun. Ya, ampunilah dosa-dosa saya. Insya Allah Allah ampuni. Selagi nyawa masih di badan, ya,
maka pintu maaf Allah itu, pintu ampun Allah itu masih dibuka selebar-lebarnya. Seperti itu. Maka insya Allah ya, sakit seperti ini ya, ini salah satu pelebur dosa. Seperti itu. Maka semoga dengan sakit seperti ini dosa-dosanya diampuni. Mudah-mudahan ini hanya ujian. Mudah-mudahan Pak Mulyadi bisa sembuh kembali. Karena Allah ingin lihat dulu ini kira-kira Pak Mulyadi ini kan kalau sehat sholat 5 waktu. Ya. Kira-kira kalau dikasih sakit masih sholat enggak nih? Nah, jadi Allah uji. Nah, jadi tetap laksanakan sholatnya. Kemudian seperti meyakini ada kekuatan selain kekuatan Allah itu dihilangkan. Ya. Meyakini ada penjagaan selain penjagaan Allah itu dihilangkan. Keyakinan-keyakinan seperti itu. Meyakini ada yang bisa menyembuhkan selain Allah, maka keyakinan-keyakinan ini dihilangkan. Jadi Pak Mulyadi harus yakini, ini ruqyah ini tidak bisa menyembuhkan. Dokter itu tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus tak ada keyakinan itu di hati kita. Dokter, peruqyah tidak bisa menyembuhkan. Ya, apalagi tukang pijit tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting ya. Nah, jadi hilangkan keyakinan-keyakinan jangan kita ketergantungan atau menggantungkan keyakinan kita, harapan kita kepada makhluk. Kita berharap kepada tukang pijit menyembuhkan kita. Ini nggak boleh. Ya, tukang pijit itu hanya perantara saja. Tapi gantungkan harapan kita kepada Allah. Ya Allah, sembuhkanlah saya. Jangan gantungkan harapan kita kepada dokter. Dokter bisa ini menyembuhkan dengan suntik, dengan operasi atau yang lain. Itu tidak bisa. Dan itu rusak keyakinan kita. Rusak. Nah, jadi harus gantungkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gantungkan juga keyakinan harapan kita kepada peruqyah. Ya, karena peruqyah juga tidak bisa menyembuhkan. Atau sama ilmu-ilmu kesaktian. Atau kayak jimat-jimat, ya, jimat-jimat, barang-barang atau apapun itu yang jadi isim raja jimat. Ya, apa sih itu jimat? Jimat itu sesuatu yang dianggap sakti, sesuatu yang dianggap bisa menyembuhkan, sesuatu yang dianggap bisa menjaga, sesuatu yang dianggap bisa menglariskan. Ini semuanya jimat. Dan ini kalau kita yakini seperti itu kita udah musyrik. Seharusnya keyakinan kita apa? Yang bisa menyembuhkan, menjaga, mengobati semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan percaya dengan benda-benda begitu, ya.